Baik anak-anak, Ibu akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan, lanjutan kesetimbangan kimianya ya. Pergeseran kesetimbangan. Suatu reaksi kesetimbangan itu dapat kita geser ke arah yang kita kehendaki ya. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada 4, yaitu faktor konsentrasi, faktor suhu, dan tekanan volume serta katalis ya. Jadi menurut Azaz Le Chatelier, jadi jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan aksi tertentu, maka kesetimbangan itu akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi tersebut dengan membentuk kesetimbangan yang baru. Ya. Nah, faktor konsentrasi kita bahas pertama ya. Jadi prinsip perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan di sini adalah jika konsentrasi reaksi diperbesar atau ditambah, maka reaksi akan bergeser ke hasil reaksi. Ya, jika konsentrasi hasil reaksinya diperbesar atau ditambah, maka reaksi akan bergeser ke bereaksi. Jadi kalau bereaksi diperbesar ke hasil reaksi diperbesar ke bereaksi. Jadi ini berlawanan arahnya ya. Tapi jika konsentrasi bereaksi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke bereaksi itu sendiri. Begitu juga dengan hasil reaksinya. Jika hasil reaksi diperkecil, maka reaksi bergeser ke hasil reaksinya sendiri. Ya, kita lihat contoh soalnya. Di sini reaksi pembentukan gas amonia. Ya, jika konsentrasi gas nitrogen dan gas hidrogen diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke NH3. Jadi di sini kalau NH2-nya diperbesar, maka reaksi bergeser ke kanan. Jadi NH3-nya yang bertambah. Ya. Sekarang kalau konsentrasi H2-nya diperkecil, kita ambil, dikurangi, maka reaksinya bergeser ke kiri atau ke bereaksi itu sendiri. Jadi konsentrasi N2H2-nya yang bertambah lagi, ya. Sekarang untuk yang hasil reaksi, kalau hasil reaksinya kita tambah, maka reaksi akan bergeser ke bereaksi, ke lawannya, ya. Ikuti arah panah ini. Jadi kalau konsentrasi hasil reaksinya ditambah, maka reaksinya bergeser ke ke bereaksi, ya. Kalau hasil reaksi ditambah ke bereaksi. Sekarang kalau konsentrasi hasil reaksinya dikurangi, diambil, maka reaksinya bergeser ke hasil reaksi itu sendiri. Ya, jadi prinsipnya adalah jika diberi, dia memberi. Jika diambil, dia mengambil, gitu. Ya, oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, faktor suhu. Faktor suhu terhadap kesetimbangan di sini, jika suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke endoterm. Atau Ibu perkenalkan istilah naksendo. Naik suhu ke endoterm. Jadi ingat-ingat naksendo ya. Naik suhu ke endoterm. Sedangkan kalau suhunya diturunkan, reaksinya akan bergeser ke eksoterm. Kita lihat contoh soalnya. Ini reaksi pembentukan gas amoniak juga ya. Di sini diketahui delta H-nya, karena untuk menentukan apakah eksoterm atau endotermnya. Di sini delta H-nya bertanda negatif, artinya dia eksoterm. Nah, karena panahnya ada dua arah, ada yang ke kanan ke hasil reaksi dan ke kiri ke bereaksi. Kita tentukan yang mana yang eksoterm dan yang mana endoterm. Karena di sini delta hanya negatif, maka reaksi yang ke hasil reaksi lah yang eksoterm. Jadi panah yang ke hasil reaksi adalah yang eksoterm. Ya, sedangkan kebalikannya yang menuju ke bereaksi arah panahnya adalah yang endoterm. Jadi kalau suhunya diperbesar atau dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke endoterm. Ke endoterm kemana? Yaitu ke bereaksi. Jadi konsentrasi N2 dan H2-nya bertambah. Ya. Sedangkan kalau suhunya diturunkan atau dikurangi atau diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke eksoterm. Dari reaksi ini yang ke eksoterm adalah yang ke hasil reaksi atau ke kanan. Maka di sini ketika suhu diturunkan, reaksinya bergeser ke eksoterm, ke hasil reaksi atau ke kanan. Jadi konsentrasi NH3-nya bertambah. Nah ini faktor suhu. Kita lanjutkan ke tekanan dan volume. Menurut hukum gas ideal, rumusnya adalah PV sama dengan NRT. Di sini
P itu adalah 1 per V-nya. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan volume. Maka ketika perubahan tekanan dan volume terhadap kesetimbangan, kalau tekanannya diperbesar, maka volume diperkecil. Karena tadi kebalikannya ya. Nah, kalau tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah mol atau koefisien yang lebih kecil. Sedangkan kalau tekanan diperkecil atau dikurangi, otomatis ini volume diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke jumlah mol atau koefisien yang lebih besar. Kita lihat ilustrasinya, reaksi pembentukan NH3 lagi ya. Nah, kita lihat di sini reaksinya ada N2 dan H2. Kita tentukan koefisiennya N2 1, koefisien H2 di sini 3. Maka kalau dijumlahkan koefisiennya adalah ada 4 atau ini sama dengan molnya, berarti molnya sama juga dengan 4. Sedangkan untuk hasil reaksi ada NH3 saja, di sini koefisiennya 2, jadi koefisiennya hasil reaksinya 2. Nah, sekarang kalau tekanannya diperbesar, berarti volume diperkecil, maka reaksi bergeser kemana? Ke koefisien yang kecil atau ke mol yang kecil. Mol yang kecil yang mana? Yaitu hasil reaksi. Maka ketika tekanan diperbesar, reaksi bergeser ke kanan, yaitu ke hasil reaksi, jadi NH3-nya bertambah. Sedangkan kalau tekanannya diperkecil, otomatis volume diperbesar ya, maka reaksi bergeser ke koefisien yang besar. Koefisien yang besar di sini adalah koefisien bereaksi. Maka ketika tekanan diperbesar, reaksi bergeser ke kiri atau ke hasil reaksi ya. Itulah faktor tekanan dan volume. Mudah-mudahan kalian paham. Kita lanjutkan dengan reaksi berikutnya, yaitu kalau ada reaksi seperti ini. Ini pembentukan reaksi 2HCl dari gas H2 dan Cl2. Nah, kita lihat koefisien reaksinya. H2 di sini 1, Cl2 juga 1 di sini. Kalau kita jumlahkan, maka koefisiennya 2. Sedangkan HCl di sini koefisiennya 2. Nah, untuk reaksi yang seperti ini, maka perubahan tekanan dan volume tidak akan menggeser kesetimbangan. Karena jumlah mol atau koefisiennya sama. Ya, oke, semoga kalian paham. Kita lanjut ke faktor katalis. Sebagai terakhir, faktor terakhir pada kesetimbangan ya. Nah, di faktor katalis ini ternyata fungsinya hanya untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan ya. Jadi menurunkan energi aktivasinya. Nah, mempercepat tercapai kesetimbangannya baik reaksi yang menuju ke hasil reaksi maupun ke reaksi. Jadi kebalikan yang bolak-balik. Oke, kita ke contoh soal ya anak-anak untuk nambah memperjelas lagi prinsip pergeseran kesetimbangan ini ya. Di sini ada reaksi pembakaran gas asetilen menjadi gas pembakaran dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Apa tindakan yang harus dilakukan agar CO2-nya terbentuk sebanyak mungkin? Di sini CO2 sebagai hasil reaksi. Jadi apa yang harus kalian lakukan supaya CO2-nya bertambah banyak? Jawabannya adalah tindakan yang harus dilakukan adalah satu, memperbesar reaksi. Jadi di sini konsentrasi C2H2 atau O2-nya yang harus diperbesar. Maka kalau ini diperbesar, reaksi akan bergeser ke hasil reaksi atau ke kanan. Kemudian tindakan yang kedua juga bisa mengurangi konsentrasi CO2 atau H2O-nya. Kalau ini dikurangi, maka reaksi bergeser ke CO2. Jadi CO2-nya terbentuk lagi, ya. Kemudian tindakan yang ketiga, karena di sini ada delta H-nya, berarti bisa dihubungkan dengan suhu, ya. Seperti kalian ketahui bahwa suhu dinaikkan maka bergeser ke endoterm. Tapi karena di sini delta H-nya negatif, berarti reaksi eksoterm adalah reaksi yang menuju ke hasil reaksi. Jadi yang harus dilakukan supaya hasil reaksi bertambah banyak adalah dengan menurunkan suhunya supaya reaksi bergeser ke hasil reaksi yaitu ke eksoterm. Kemudian langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah dari tekanan dan volumenya. Kita lihat di sini koefisien reaksinya 2 ditambah 5 di sini 7, sedangkan koefisien hasil reaksinya 4 ditambah 2 adalah 6. Maka yang harus dilakukan adalah supaya CO2-nya bertambah banyak adalah dengan menurunkan tekanannya atau memperbesar volume. Maaf,
kebalik. Dengan memperbesar tekanannya, memperkecil volumenya supaya koefisiennya supaya reaksinya bergeser ke koefisien yang lebih kecil, ya. Jadi sekali lagi tindakan yang terakhir dilakukan adalah dengan memperbesar tekanan dan memperkecil volume supaya reaksi bergeser ke hasil reaksi yang koefisiennya lebih kecil. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada reaksi kesetimbangan Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe dan CO2. Di sini apa yang akan terjadi kalau terjadi perlakuan seperti di bawah ini? Nah, di sini ada penambahan gas CO. Jadi penambahan gas CO itu akan menggeser reaksi ke kanan, ke hasil reaksi. Karena CO ditambah, maka otomatis reaksi akan bergeser ke hasil reaksi. Ya. Jadi CO2-nya yang bertambah. Sedangkan tindakan yang kedua adalah gas CO2-nya yang ditambahkan. Jadi ini yang ditambahkan, maka reaksi akan bergeser ke reaksi atau ke kanan. Lalu kalau suhunya dinaikkan, reaksi bergeser kemana? Kita lihat harga delta H-nya. Di sini delta H-nya adalah positif. Berarti dia endoterm. Yang mana yang endotermnya? Ini adalah panahnya yang atas yang menuju ke hasil reaksi. Jadi kalau suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan, ke arah hasil reaksi. Ya. Kemudian terakhir, tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar hubungannya dengan koefisien. Koefisien reaksi di sini ada 1 dan 3, berarti 4. Sedangkan hasil reaksinya 2 ditambah 3 adalah 5. Jadi kalau tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke reaksi yang koefisiennya lebih kecil. Oke, anak-anak, semoga kalian paham untuk pergeseran kesetimbangan. Dan selanjutnya akan dibahas tentang tetapan kesetimbangan.